Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda semua dalam program kesayangan kita. Amin. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari saya mengajak Anda untuk kita siapkan hati kita bersama-sama pagi hari ini. Karena saya percaya pagi hari ini ketika kita memulai hari kita bersama dengan firman Allah, maka saya percaya firman ini akan menguatkan kita, akan memberikan penghiburan, kekuatan kepada setiap kita yang membutuhkan. Yuk kita buka hati, kita berdoa, siapkan hati kita sama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami kembali mengucap syukur datang kepada Engkau. Berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini ya Tuhan, kami bisa sama-sama datang menghampiri Engkau. Dan kami mau menyerahkan Tuhan pagi hari ini pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus biar Engkau yang berbicara dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dimanapun setiap umat-Mu yang mendengarkan program Amin pagi hari ini, biar mereka semua dikuatkan, disegarkan, dan mereka dihibur. Mereka yang sakit, mereka boleh dijamah, disembuhkan Tuhan. Mereka yang lemah, mereka boleh dikuatkan. Mereka yang membutuhkan penghiburan dan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan yang baru melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Berbicaralah di tengah kami buka hati kami, dan kami terima firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan pesan Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan kami juga berdoa Roh Kudus, Engkau memberikan roh hikmat, roh wahyu kepada hamba-Mu untuk menerjemahkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan mempersilakan Roh Kudus ambil alih semuanya. Bekerjalah bukan cuma di tempat ini kepada kami semua teman-teman, semua orang yang mendengarkan, mereka juga dijamah oleh Roh Kudus. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Praise the Lord. Pagi hari ini saudara, dari manapun Anda berada, kami dari tempat ini sekeluarga mau terus berdoa, mengucapkan shalom kepada setiap Anda semua, atas bangsa ini, kota ini, dan juga kepada Anda semua yang mendengarkan program Amin pagi hari ini dimanapun Anda berada. Kami berdoa dengan segenap hati kami, biarlah damai sejahtera yang melebihi akal akan memenuhi setiap hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak khawatir sekalipun ada begitu banyak mungkin the reason untuk bisa membuat kita jadi khawatir. Tapi kita percaya bahwa God still in control. God is still working. Tuhan tetap bekerja dan pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Hari ini saudara, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama sebuah kebenaran firman Tuhan, dan saya kasih judul pagi hari ini yaitu Watch Your Life. Perhatikan kehidupan kita. Saudara, penting sekali buat Anda dan saya memperhatikan kehidupan Anda dan saya, terutama masa-masa saat ini. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita hidup dengan bijaksana. Kita jangan seperti orang bodoh, orang bebal, tapi kita harus hidup bijaksana karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Saudara, sebelumnya saya mengajak Anda untuk membaca beberapa firman Tuhan yang benar-benar beberapa minggu ini menggugah hati saya, membuat saya merefleksikan kembali kehidupan saya. Dan Roh Kudus bicara jelas sekali, watch your life. Perhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kehidupan kita. Pengkhotbah 9 ayat 12 menjadi sebuah perenungan yang keras dalam hidup kita. Dikatakan seperti ini, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara, perhatikan baik-baik, dikatakan karena manusia tidak mengetahui waktunya. Hari-hari ini saya percaya ada begitu banyak teman-teman saya bicara, ngomong sama saya, Pastor, tiba-tiba dengar teman saya begitu banyak yang meninggal dipanggil Tuhan. Ada begitu banyak berita, bahkan ada teman saya berkata bahwa tiap hari dia mendengar kenalannya, temannya, teman gerejanya, teman kerjanya, teman sekolahnya yang lama dan semuanya. Tiba-tiba suddenly gak ada sakit, tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba gak ada sakit, tiba-tiba terpapar lalu meninggal dan sebagainya. Ada begitu banyak. Mereka mendengar sebuah berita demi berita yang tidak mengenakan. Lalu mereka berkata, benar sih manusia gak mengetahui waktunya. Saudara, hidup kita ini bagaikan uap. Hari ini ada, besok gak ada dan sebagainya.
Dikatakan ada begitu banyak perenungan yang harusnya hari-hari ini menjadi sebuah perenungan reflection dalam kehidupan Anda. Lalu kita tidak sembarangan hidup. Pagi hari ini dimanapun Anda berada, I just want to remind you, watch your life. Perhatikan kehidupanmu. Kenapa? Karena hidup manusia itu nggak ada yang tahu. Hari ini ada, besok nggak ada dan sebagainya. Nobody knows. Bahkan kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi minggu depan, apa yang akan terjadi bulan depan. Nobody knows. Itu sebabnya watch your life. Mumpung Anda masih diberikan kesempatan hidup sama Tuhan, perhatikan bagaimana hidup ini, saudara. Saya tahu hidup ini memang harus berjalan dan sebuah perjalanan yang harus kita tempuh setapak demi setapak, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari. Saya mengambil sebuah ilustrasi hidup kita seperti seorang musafir yang sedang menempuh sebuah perjalanan panjang dan melelahkan. Dan saudara harus tahu sebagai seorang musafir dalam sebuah long journey, saudara, terkadang di tengah jalan harus berhadapan dengan penjahat, dengan penyamun yang mencoba menghadang. Ada ujian, ada tantangan, ada macam-macam rintangan yang harus mau nggak mau Anda dan saya hadapi, saudara. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pagi hari ini, ayo kita belajar sama-sama. Kata saksama itu berarti mengandung arti sangat hati-hati. Ayat ini berkata perhatikanlah dengan saksama. Tuhan gak minta kita cuma memperhatikan kehidupan kita, tapi memperhatikannya dengan sangat teliti, sangat hati-hati, penuh dengan ketelitian. Dan firman Tuhan menasihatkan kita agar berlaku seperti orang arif, bukan seperti orang bebal, saudara. Nah, saya mau ngajak Anda untuk kita remind again. Beberapa waktu lalu saya pernah cerita tentang bagaimana perbedaan orang benar dan orang fasik dan semuanya. Dan apa itu juga orang bebal dan sebagainya. Hari ini I just remind you again. Apa sih orang bebal? Orang bebal itu berlakunya orang yang tidak bijaksana, menjalani hidup dengan sembrono. Hari-hari ini apalagi saudara, kita nggak boleh hidup dengan sembrono, saudara. Ada begitu banyak orang-orang yang berkata, iya pastor, saya nggak memperhatikan ini protokol kesehatan lah, nggak memperhatikan ini, meremehkan ini dan semuanya. Akhirnya kami keluarga terpapar dan seterusnya. Ada beberapa keluarga yang meninggal dan macam-macam, saudara. Hari-hari ini menurut saya Anda nggak bisa hidup sembrono, bukan cuma podcast tapi dalam semua aspek hidup Anda. Kita nggak boleh sembrono, baik hal yang spiritual maupun hal-hal yang konkret, yang nyata, yang harus kita lakukan every single day in our life. Jadi sekali lagi saudara, orang bebal itu orang yang hidupnya itu sembrono, memusatkan perhatian hanya perkara-perkara yang duniawi saja, mengandalkan kekuatannya sendiri dan hidupnya menyimpang daripada kehendak Allah. Tapi orang arif berbeda. Orang arif adalah orang yang memperhatikan langkahnya dengan waspada, dengan teliti, dengan kehati-hatian, selalu menyikapi keadaan atau peristiwa dengan respon hati yang benar. Ayo jadi orang arif. Saya baru-baru ini mendapat sebuah kesaksian yang luar biasa bagaimana ada seorang anak keluarga daripada jemaat, saudara. Dan tiba-tiba orang tuanya kena COVID. Dan dia berkata, apa yang harus saya lakukan? Dan saya ngomong, mulai cerita, konselingi, kasih apa yang harus dilakukan, nasihat-nasihat. Dan lalu saudara, dia mengurusi orang tuanya. Lalu apa yang terjadi? Saudara, saya berkata, singkapi semua peristiwa dengan sikap hati, respon yang benar sama Tuhan. Bahwa saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk ketika keluarga kita mungkin terpapar dan sebagainya. Lalu benar saudara, beberapa hari yang lalu orang tuanya sempat kritis, saudara. Lalu pakai oksigen dan semuanya. Dan semua udah kalut, saudara. Tapi waktu itu kita sama-sama berdoa. Dan saya terus menasihati anak ini. Pokoknya kamu harus percaya, God is still working. Sekalipun dalam keadaan yang sulit. Singkat cerita, I shot the story, saudara. Mamanya besoknya tiba-tiba mujizat ngalami keajaiban Tuhan. Dan tiba-tiba antara mimpi dan penglihatan, dia didatangi oleh Tuhan. Lalu disentuh dan saat itu juga dia sembuh, saudara. This is the true story daripada apa yang terjadi dalam minggu-minggu ini, saudara. Mamanya waktu saya telepon cerita, lalu video call, dan dia cerita bagaimana keajaiban Tuhan menjamah kehidupannya, bagaimana Tuhan Yesus datang menemui dia. Saudara, sekali lagi,
apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan jadi orang bebal, tapi kita jadi orang arif. Orang arif menyingkapi semua keadaan, semua peristiwa dengan respon hati yang benar. Saya percaya hari-hari ini kalau kita punya respon hati yang benar, saya jamin Tuhan pasti akan buat perbedaan. Pasti akan ada sesuatu yang dahsyat yang akan Anda dan saya alami dalam kehidupan ini. Saya berdoa, ayo sama-sama kita harus punya respon hati yang benar. Itu adalah orang arif. Orang arif juga berusaha supaya hidupnya selalu berkenan sama Tuhan dengan hati-hati, dengan teliti, dan dia menjaga kehidupannya tidak sembrono. Karena itu pandangannya juga selalu terarah, bukan perkara-perkara duniawi, bukan perkara-perkara yang biasa, tapi perkara-perkara yang di atas. Firman Tuhan ajari kita Kolose 3 ayat 1 dan 2. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sehingga saudara, saya percaya orang arif, saudara, ia tidak asal menjalani hidup, saudara, tapi memperhatikannya dengan saksama supaya kehidupannya tetap ada di jalan Tuhan, tetap dia berjalan sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan, saudara. Orang arif juga menghargai waktu sebagai berkat yang berharga dari Tuhan. Menghargai waktu itu penting sekali. Orang yang menghargai waktu berarti menggunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik mungkin, saudara. Mungkin orang bertanya, kenapa mesti menggunakan waktu sebaik mungkin? Efesus 5 ayat 16, karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. I just want remind you, ayo kita reflectionkan dalam kehidupan kita. Ini tahun 2001, saudara. Bagaimana 2020 maksud saya, tahun lalu, saudara. Sepanjang 2020 dari Januari sampai Desember, apa yang sudah berlaku, yang mungkin dalam kehidupan Anda, apa yang sudah Anda lakukan, dan bagaimana berapa banyak waktu, kesempatan yang mungkin Anda gunakan dengan sebaik mungkin, dengan bijaksana, dengan arif, atau mungkin selama 2020, saya tidak menghakimi Anda, ada begitu banyak kesempatan, waktu yang Tuhan biarkan, Tuhan berikan, tapi Anda biarkan berlalu begitu saja tanpa makna. Think about it, pikirkan itu semua, saudara. Jadi menurut saya, hari ini kalau jika Tuhan masih memberi kita kesempatan, masih hidup, masih bernafas, masih bisa menikmati kehidupan ini, ayo pakai waktu yang ada dengan tepat. Itu sebabnya firman Allah pagi hari ini jelas sekali berkata, watch your life. Saudara, perhatikan bagaimana kamu hidup, saudara. Baru-baru ini saya mendapat berita yang cukup menyedihkan. Ada beberapa teman saya, hamba Tuhan juga yang saya kenal, pernah berinteraksi bahkan cukup dekat, saudara. Tiba-tiba dipanggil Tuhan dengan mendadak, saudara. Saya menghubungi istrinya, tanya, why, apa yang terjadi? Lalu dia mulai cerita, dia kena COVID 5 hari, lalu habis itu sembuh, isoman, lalu habis itu tiba-tiba dia sesak nafas, dilarikan ke rumah sakit dan meninggal. Lalu gak lama begitu, ada satu teman lagi, hamba Tuhan juga masih muda, dipakai Tuhan luar biasa. Lalu tiba-tiba dipanggil pulang karena COVID. Lalu ada begitu banyak orang tanya saya, katanya hamba Tuhan dipakai Tuhan, kenapa kok matinya seperti ini dan sebagainya. Saya dengan tegas ngomong sama mereka, kita gak bisa menghakimi setiap orang, bagaimana matinya dia dan sebagainya. Mungkin matinya gak bagus, mungkin matinya gak enak dilihat, mungkin matinya bahkan terkutuk, saudara. Tapi kita gak bisa menghakimi, kenapa? Karena tahukah Anda, Yesus sendiri mati dalam keadaan terkutuk, disalib bersama-sama dengan 2 orang penjahat, saudara. Tapi saudara, saya percaya ada sebuah poin yang sangat penting yang harus Anda tangkap, saudara. Karena Alkitab gak pernah lihat, ngajari kita, watch bagaimana, perhatikan bagaimana mereka mati. Gak ada, saudara. Alkitab selalu mengajarkan kita, perhatikan bagaimana kamu hidup. Jadi menurut saya, dari ayat ini saya menyimpulkan bahwa bagaimana kamu hidup itu jauh lebih penting daripada bagaimana kamu mati, saudara. Buat saya, kamu gak bisa menghakimi seseorang. Bahkan 2 orang hamba Tuhan ini, I'm very respect dengan 2 orang ini. Mereka selama hidup mereka melakukan banyak hal yang ajaib. Bahkan saya cerita sama mama saya, keluarga saya, istri saya bilang, mereka ini orang baik. Saya kenal baik dengan mereka orang baik. Mereka selalu berbuat baik dan mereka banyak sekali memuridkan orang-orang. Mereka membapai orang lain, mereka membantu banyak gereja, mereka melayani dengan luar biasa. Buat saya, mereka adalah pahlawan-pahlawan iman, menjadi sebuah contoh bagaimana mereka sudah menyelesaikan panggilan mereka sampai tuntas. Dan saya percaya, saya bilang mereka ada bersama Tuhan, menerima mahkota kemuliaan dan sebagainya. Bahkan saya dengan tegas ngomong sama orang-orang yang menanya kepada saya,
mempertanyakan di mana perlindungan Tuhan, di mana kok katanya mereka dipakai Tuhan, gak dilindungi Tuhan. Saya katakan sekali lagi, bagaimana kamu hidup itu jauh lebih penting daripada bagaimana kamu mati. Karena Tuhan gak pernah ngajari di Alkitab untuk memperhatikan orang bagaimana cara matinya, tapi Tuhan mengajarkan, perhatikan bagaimana kamu hidup. Watch your life. Jadi ini saudara, saya berharap setiap kita stop untuk komplain, stop untuk adjust orang, menghakimi seseorang kalau orang itu dipanggil Tuhan dan sebagainya. Tapi perhatikan bagaimana mereka hidup dan ambil nilai-nilai, take a legacy, receive the legacy yang mereka berikan, ikuti teladan mereka, itu jauh lebih penting. Hari ini melalui program Amin, hari ini saya mau remind you, ayo bagaimana kamu hidup itu lebih penting daripada bagaimana kamu mati. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Watch your life, perhatikan hidupmu lebih lagi. Perhatikan baik-baik kehidupanmu. Karena ini adalah suara daripada Roh Kudus yang berbicara dalam hidup saya begitu kuat sekali. Nah, sampaikan tentang watch your life, perhatikan. Supaya setiap orang mulai memperhatikan kehidupan mereka. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Berlaku arif, bijaksana, dan sebagainya. Sekali lagi saya katakan, perhatikan hidupmu lebih lagi. Hidup dengan cara arif. Jangan seperti orang bebal. Karena Efesus 5 ayat 15-16 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama, dengan teliti, dengan hati-hati, dengan benar-benar teliti, tidak sembrono, dan perhatikan bagaimana kamu hidup. Itu penting sekali. Salah satunya, sekali lagi yang paling penting adalah waktu, saudara. Waktu adalah salah satu yang menurut saya paling berharga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Waktu yang sudah berlalu, kita tahu gak bisa kembali lagi. Dengan berlalunya waktu itu berarti kesempatan dan juga berlalu dalam kehidupan kita. Sesungguhnya mempergunakan waktu dengan sebaiknya adalah nasihat daripada Roh Kudus, firman Tuhan untuk setiap kita. Sayangnya ada begitu banyak orang mengabaikannya. Saudara gak usah ngomong tentang perintah Tuhan yang aneh-aneh. Saudara pergi ke bangsa-bangsa, ke ujung bumi. Sebenarnya Alkitab mengajari kita pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Karena itu kamu harus memperhatikan bagaimana cara kamu hidup. Saudara, menurut saya, saudara, sayang banyak orang mengabaikannya. Saya kasih contoh, dalam waktu 1 hari 24 jam. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda menyia-nyiakan waktu? Ada orang bisa menyia-nyiakan waktu dengan sesuatu hal. Mereka melakukan sesuatu hal sampai lama sekali waktu mereka habis separuh, mungkin setengah hari untuk mengerjakan sesuatu yang menurut saya nggak terlalu bermanfaat. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, jangan mengabaikan waktu yang ada. Sayang sekali begitu banyak orang mengabaikan firman ini. Tapi saya berdoa supaya Anda dan saya tidak mengabaikan waktu, tapi menggunakannya dengan sebaik mungkin. Karena itu Tuhan mengajari kita sekali lagi, saudara, jangan berlaku seperti orang bebal, tapi seorang arif. Watch your life. Perhatikan kehidupanmu. Sekali lagi, orang bebal itu gak enak, gak bagus, bukan sebuah contoh yang baik yang harus kita ikuti. Orang bebal itu gak suka diajar. Orang bebal itu bukan orang yang gak kenal Tuhan. Mereka kenal Tuhan, tapi mereka gak mau diajar, gak mau ditegur. Mereka gak peduli dengan nasihat Tuhan dan teguran Tuhan. Orang bebal selalu merasa dirinya paling benar dan dia ada di jalan yang benar dan orang lain yang salah, saudara. Jika orang yang tidak sepaham dengan dia, maka ia akan menganggap orang itu gak sepaham dan itu adalah gak benar, saudara. Dan saya katakan sekali lagi, saudara, jangan seperti orang beban, tapi seperti orang arif, teachable, mau diajar, rendah hati, humility, orang yang sangat rendah hati, mau diajar, mau dibentuk, mau menerima nasihat, bertindak hati-hati, tidak sembrono, bahkan dengan teliti, dengan seksama, mereka memperhatikan hidup mereka. Sekali lagi, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita sebuah pesan yang kuat sekali. Watch your life. Ayo, jangan sia-siakan waktu Anda. Pergunakan waktu, jangan mengabaikannya. Watch your life. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan pedulikan lihat orang matinya gimana. Oh, si hamba Tuhan ini mati kena COVID. Oh, si ini mati kena ini. Oh, ini kena ini. Lalu kita mulai menghakimi dan merasa bahwa kita lebih benar karena kita dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Menurut saya, hidup Anda kalau hari ini masih bisa bernafas, masih bisa hidup, itu anugerah. Bukan berarti kita membandingkan bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Tapi selama kamu dikasih kesempatan hidup, watch your life. Bagaimana kamu menggunakan waktu-waktu yang ada. Bagaimana kamu menyingkapi kehidupanmu yang diberikan Tuhan. Kamu harus jaga itu benar-benar. Dengan cara hiduplah jadi orang arif.
Jangan seperti orang bebal, Sarah. Ada 3 hal yang penting sekali. Bagaimana kita harus memperhatikan kehidupan kita. Apa sih 3 hal yang penting yang harus kita perhatikan dari kehidupan kita. Dan kita perhatikan dengan teliti, dengan sangat hati-hati, dengan saksama. Yaitu yang pertama, hiduplah bijaksana. Life wisely. Saya berdoa supaya Anda dan saya menjadi orang yang bijaksana, Sarah. Saya membaca sebuah artikel, ini menarik sekali, saya kutip artikelnya bilang gini, ada seorang hamba Tuhan namanya Relili. Lalu dia bertanya kepada banyak orang percaya, dia berkata, apa yang paling Anda butuhkan dalam kehidupan ini? Ada orang yang menjawab, saya membutuhkan kemantapan dalam segi keuangan. Dan hamba Tuhan ini, Larry ini berkata, bukan, Anda sebenarnya bukan butuh itu, tapi Anda membutuhkan hikmat bijaksana untuk mengetahui bagaimana caranya mencapai kemantapan dalam segi keuangan. Lalu ada beberapa orang lagi yang menjawab berkata, saya membutuhkan ketaatan anak-anak saya terhadap saya. Rumah tangga saya sangat goncang dan kacau. Keadaannya akan sempurna kalau anak-anak saya mau patuh dan jadi anak-anak yang taat. Lalu Larry berkata, Bukan itu yang sesungguhnya Anda butuhkan. Anda membutuhkan hikmat bijaksana untuk mengetahui bagaimana cara menjadi orang tua yang baik dan untuk mengetahui bagaimana cara membimbing keluarga Anda. Seringkali ketika kita menjadi seorang orang tua, kita punya anak-anak dan kita selalu menyalahkan mereka dan kita berkata, kita butuh ketaatan mereka, kepatuhan mereka supaya keluarga kita bisa harmonis. Tapi Larry berkata, kita butuh hikmat bijaksana untuk menjadi ayah, menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Dan kita diberikan hikmat bijaksana supaya kita bisa mengarahkan mereka, membimbing mereka dengan benar. Ada yang berkata, saya perlu agar pasangan saya mulai mencintai saya dengan tulus, dengan segenap hati. Dan dia menjawab orang itu, yang sesungguhnya Anda butuhkan adalah hikmat bijaksana untuk mengetahui bagaimana caranya menjadi pasangan yang baik itu sendiri. Jadi sekali lagi, hamba Tuhan ini berkata bahwa kebijaksanaan itu penting sekali. Jangan salahkan pasanganmu, tapi biarlah kita membutuhkan kebijaksanaan supaya kita mengerti bagaimana menjadi pasangan yang baik buat keluarga kita. Ada juga yang menjawab, saya membutuhkan seorang teman, seorang yang dapat diajak bicara. Tanggapannya adalah bukan, kata Larry. Anda membutuhkan hikmat bijaksana untuk mengetahui bagaimana cara berteman dan menjadi teman yang baik terhadap seseorang terlebih dahulu. Memang sih benar apa yang dikatakan Pastor Larry, dan I'm agree, Anda dan saya membutuhkan hikmat kebijaksanaan dalam menjalani seluruh kehidupan, baik itu cara kita berteman, pasangan kita, keluarga kita, cara kita mendidik anak, bahkan memperoleh kekayaan atau kemapanan dalam hal ekonomi, bahkan dalam pelayanan, dalam pengembalaan, dalam semua aspek kehidupan kita membutuhkan hikmat, kita membutuhkan kebijaksanaan. Itu sebabnya ini yang paling penting. Alkitab mengajarkan Anda dan saya, ingat baik-baik, Tuhanlah yang memberikan hikmat. Amsal 2 ayat 6, dan dikatakan juga Amsal 9 ayat 10 dinyatakan permulaan hikmat adalah takut akan Allah, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi sebenarnya yang perlu kita kejar adalah pengenalan akan Allah, takut akan Allah. Karena hikmat asalnya dari takut akan Allah. Saya percaya kalau hidup kita takut akan Allah, hidup kita akan dipenuhi hikmat. Dan dengar seperti yang Pastor Larry sampaikan kepada begitu banyak orang yang bertanya, yang kita butuhkan adalah hikmat kebijaksanaan untuk menjadi suami yang baik buat istri, untuk menjadi istri yang baik buat suami, untuk menjadi orang tua yang baik buat anak kita, untuk menjadi anak yang baik buat orang tua kita, untuk menjadi gembala yang baik untuk jemaat, untuk jemaat menjadi jemaat yang baik buat gerejanya, bahkan untuk teman Anda menjadi yang terbaik dalam usaha dan semuanya. Kita membutuhkan hikmat bijaksana. Bahkan dalam masa-masa COVID ini saya percaya hikmat akan menolong Anda. Saudara perhatikan baik-baik, ada begitu banyak orang gak berhikmat, melakukan ini, itu dan sebagainya. Akhirnya mereka dirugikan, mereka mengalami hal yang gak diinginkan. Saya percaya kita butuh yang namanya spiritual, tapi kita juga perlu menjadi orang yang life wisely, menjadi orang yang hidupnya bijaksana. Dalam menyikapi semua hal, kita butuh kebijaksanaan. Jadi sekali lagi, karena itu perhatikanlah kehidupan Anda, watch your life.
Dalam hal apa, Pastor, yang harus saya perhatikan? Yang pertama, live wisely. Hiduplah dengan penuh kebijaksanaan. Ini yang paling penting. Dan saya menyimpulkan ada 3 hal ini yang penting sekali yang Roh Kudus taruh di hati saya. Nah, watch your life. Hal yang penting yang pertama, kamu harus hidup dengan penuh kebijaksanaan. I don't have a time untuk menjelaskan terlalu panjang, tapi saya percaya bahwa hikmat itu adalah sesuatu yang penting. Kalau nggak penting, nggak mungkin Salomo minta hikmat yang pertama. Can you imagine dia adalah seorang raja, dan Tuhan datang dalam kehidupannya dan tanya, kamu mau minta apa saja aku kasih. Dan dia cuma minta hikmat, saudara. Kenapa? Karena dia tahu dengan hikmat dia bisa menjadi raja yang bijaksana. Dengan hikmat dia bisa menjadi raja yang berhasil. Dia ngerti bagaimana mengembalakan orang dan sebagainya. Hikmat itu penting sekali. Itu sebabnya ini yang terpenting. Watch your life dengan saksama. Yaitu yang pertama, hiduplah wisely, bijaksana. Yang kedua, saudara, yang paling penting menurut saya juga adalah knowing God will in your life. Watch your life. Perhatikan hidup Anda. Kalau Anda hidup, Anda harus hidup menjadi orang yang bijaksana. Jangan menjadi orang bebal, orang bodoh, tapi bijaksana. Yang kedua, yang paling penting dalam kehidupan Anda untuk Anda perhatikan, selama Anda hidup, Anda mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda. Knowing God wills in your life adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Paulus mengatakan, jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Usahakanlah, bukan sekedar tahu, tapi mengusahakan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, exercise and discipline. Bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pikir tidak ada di antara kita yang suka atau senang ketika orang ngomongi kita bodoh, dikatakan orang sebagai orang bodoh. Jika ada yang mengatakan demikian, saya percaya itu seolah-olah merendahkan diri kita. Namun Efesus 5 ayat 7 jelas sekali secara gamblang Paulus menulis, jangan kamu bodoh. Saya percaya di dunia ini gak ada orang yang mau diomongin bodoh. Pasti marah, tersinggung, merasa direndahkan. Tapi Paulus menulis dengan tegas, jangan kamu bodoh. Kenapa, saudara? Paulus mengaitkan kebodohan dengan kehendak Allah. Lalu apa kolerasinya? Artinya sederhana, saudara. Ketika hidupmu gagal memahami kehendak Allah bagi hidupmu, Anda dalam kehidupan Anda hidup tapi Anda nggak ngerti kehendak Tuhan, Anda disamakan seperti orang bodoh, saudara. Makanya Paulus berkata, jangan kamu bodoh, tapi usahakan dirimu mengerti kehendak Allah. Knowing God will in your life is the most important thing dalam kehidupan Anda, lebih daripada semua ambisi dalam kehidupan Anda, semua cita-cita Anda. Karena kalau kita hidup tapi kita nggak ngerti kehendak Allah, rasanya kayak kita ini sia-sia hidup. Karena kita nggak ngerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Lihat, dengar baik-baik, Yesus sendiri berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Yesus waktu ada di bumi, dia cuma satu targetnya, melakukan kehendak Bapanya. Karena dia tahu kalau dia ada di dunia, sekalipun dia buat banyak hal yang baik, tapi kalau dia nggak ngerti kehendak Bapanya, maka hidupnya sia-sia. Dia mengilustrasikan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dan dia berkata bahwa ini adalah sesuatu the most important thing yang Yesus harus lakukan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Bahkan dia selalu berdoa, Bapa, it's not my will but your will be done. Biarlah kehendakmu yang jadi. Harusnya sebagai orang Kristen, watch your life. Perhatikan bagaimana kamu hidup dengan saksama. Life wisely, hiduplah bijaksana. Yang kedua, ketika Anda hidup, watch your life. Do you know God will in your life? Dan Anda harus benar-benar usahakan. Bukan sekedar cuman pengen tahu, tapi mengusahakannya supaya Anda ngerti kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Dan Anda menggenapi semua kehendak Allah dalam kehidupan Anda. Ini adalah sesuatu yang penting sekali. Ada begitu banyak orang yang hidup di dunia tanpa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Itu seperti orang bodoh. Paulus mengaitkan sebuah kebodohan dengan kehendak Allah, yaitu ketika Anda dan saya tidak memahami kehendak Allah dalam hidup Anda, disamakan dengan orang bodoh. Dan ketika kita gagal melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, kita disamakan seperti orang bodoh. Sekali lagi, Paulus menggunakan kata kehendak Allah, mengacukan kepada kehendak Kristus. Artinya berkaitan dengan Kristus. Jadi ketika kita mengenal Kristus, kita kenal Yesus Kristus, maka kita harus belajar segala sesuatu tentang kehendak Kristus. Dan setelah kita pelajari kehendak Kristus, kita dengan taat melakukan kehendak Kristus.
dalam kehidupan kita. Sekali lagi, this is the most important thing dalam kehidupan Anda, knowing God will in your life. Hal yang ketiga, ini juga sangat penting yang Roh Kudus taruh di hati saya, live wisely. Hiduplah bijaksana di tengah-tengah masa pandemi ini. Dalam semua aspek keputusan apapun yang Anda ambil, ini benar-benar bijaksana. Yang kedua, Tuhan berkata, yang penting nak, kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Dengan begitu gampang seperti uap, tidak ada manusia yang tahu akan kapan waktunya dia. Tapi makanya knowing God will in your life. Dan yang ketiga, Tuhan ingati saya, nak, yang terpenting watch your life. Bahwa bagaimana hidupmu tiap hari harus living in the Spirit. Saudara, ini penting sekali. Bicara mengenai living in the Spirit, dipenuhi Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Ini adalah sesuatu yang penting. Alkitab mengajarkan, dikatakan, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Living in the Spirit, living in the Holy Spirit, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus kenapa membandingkan dipenuhi Roh Kudus dengan mabuk anggur? Bukankah mabuk berbicara sesuatu yang kurang baik konotasinya? Tetapi kenapa dikatakan mabuk anggur? Bukan berarti ini juga berarti mabuk Roh Kudus. Saudara, saya lebih senang bukan pakai istilah mabuk Roh Kudus karena disamakan dengan mabuk anggur. Tapi saya lebih senang disamakan adalah perbandingannya, satu, jangan kamu mabuk anggur, tetapi hendaklah living in the Spirit, penuh dengan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, saudara. Jelas ini adalah sesuatu perbandingan dua hal yang tidak baik, saudara. Yang satu mabuk duniawi, yang satu dipenuhi Roh Allah, dikuasai oleh Roh Kudus, berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Ini bicara tentang manusia lama, manusia duniawi dengan manusia roh, saudara. Yang terpenting saya percaya bahwa sebagai manusia baru kita harus terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus every single day. Kepenuhan yang dimaksud di dalam kehidupan orang Kristen adalah artinya menghasilkan kualitas hidup yang semakin serupa dengan Kristus, bukan kecemaran yang dihasilkan oleh kemabukan anggur atau kemabukan hal-hal duniawi. Memahami dipenuhi Roh Kudus terus-menerus, berdasarkan penulisan kitab Efesus, kita mendapatkan bahwa kehidupan pribadi kita, keluarga kita penting sekali untuk dipenuhi terus-menerus oleh Roh Kudus. Artinya menghasilkan kualitas hidup semakin serupa dengan Kristus. Dari perkataan kita, dari pikiran kita, perbuatan kita, semuanya menyerupai Kristus. Maksud saya adalah ketika Anda living in the Spirit, artinya kehidupan Anda dikuasai sepenuhnya, dikuasai oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, dan efeknya, application-nya adalah kehidupan Anda keluar kualitas yang serupa segambar dengan Kristus. Dipenuhi Roh Kudus bukan berarti cuma Anda berbahasa lidah dengan begitu keras, saudara. Saya setuju bahwa tanda orang dipenuhi Roh Kudus salah satunya mereka berbahasa lidah. Tapi manifestasi dari kepenuhan Roh Kudus is not only speak in tongue. Tapi saya percaya manifestasi yang kuat tentang living in the Spirit adalah menghasilkan buah-buah roh. Ada kasih dari hidup Anda, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan di balik semuanya itu, saudara, muncul sebuah kualitas hidup yang seperti Kristus. That is the mean living in the Spirit, saudara. Itu arti yang sesungguhnya bagaimana Anda living in the Spirit. Sebagai penutup, saudara, saya mau sampaikan, hari-hari ini penting sekali kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kita harus benar-benar mendengarkan Dia. Saya percaya ketika hidup kita dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mendengarkan Dia. Kita akan peka dengan Roh Kudus. Hari-hari ini begitu banyak kesaksian saya mendengar orang-orang. Ada seorang teman, tiba-tiba dia berkata, "Pastor, saya ini kok feeling bahwa saya nggak usah masuk kantor hari ini, bukan karena males, tapi lebih baik saya keluar kota." Lalu dia keluar kota, saudara. Ketika dia keluar kota, 2 orang yang ada di kantornya di sebelahnya terpapar COVID-2. Lalu saudara, dia berkata, bagaimana Tuhan menggerakkan hati saya, menuntun saya berbicara seolah-olah menghindari saya. Beberapa kali kami sekeluarga mau masuk ke sebuah tempat, Roh Kudus bicara, jangan masuk nak. Dan kami nggak jadi masuk, saudara. Ada begitu banyak hal yang saya tahu bahwa kalau kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita living in the Spirit, maka kita akan terbuka untuk Roh Kudus. Roh Kudus akan terus menuntun kita in every single day. It's not only waktu kita mau preaching, mau khotbah, pelayanan, tapi every single day dalam kehidupan sehari-hari, Roh Kudus akan menuntun kita
if you are living in the Spirit, kalau kamu tinggal dalam Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, hidup berjalan bersama Roh Kudus, saya percaya Tuhan akan luputkan Anda. I have so many testimony bagaimana kehidupan kami sekeluarga diluputkan Tuhan dari berbagai banyak hal, saudara. Kan saya bersyukur bahwa Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami. Sampai detik ini, kalau kami semua masih berempat dalam keadaan sehat, kami semua masih bisa bernafas, kami bisa melayani, kami bisa hidup sampai hari ini, kami tahu itu semua karena Tuhan yang menuntun kami. Dan kami akan terus berdoa supaya satu hal yang penting hari ini Roh Kudus ingati, not living in the Spirit. Tuhan berkata, nak, kalau aku bilang pergi, kalau aku bilang ini, kalau aku bilang ini, jangan ke sini, ini apapun lakukan. Beberapa waktu lalu Tuhan ngomong, nak, setiap kali kalian beli makanan dari supermarket, kantong plastiknya jangan dibawa ke rumah. Hal sepele, saudara. Tapi saya percaya, if you are living in the Spirit, Dia akan berbicara banyak hal, saudara. Mungkin Anda bilang, kenapa, ada apa dengan ini semuanya? Yang saya tahu cuma satu, if you living in the Spirit, Roh Kudus akan terus berbicara every single day in your life. Beberapa waktu lalu Roh Kudus ngomong juga sama kami, jangan tidur sebelum jam sekian. Dan ini itu banyak hal, saudara. Dan saya cuma ngomong, Lord, aku mau taat dengan Kau. Dan saya percaya ketika hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus, Dia akan terus berbicara, Dia akan guidance, Dia akan memberikan guidance, Dia akan leading you, Dia akan menuntun Anda. Dan percayalah, semua yang dipenuhi Roh Kudus akan benar-benar hidup berjalan bersama Roh Kudus. Dan 3 hal ini adalah yang penting. Watch your life. Life wisely. Hiduplah bijaksana. Yang kedua, sekali lagi saudara, jangan cuma hidup bijaksana, tapi saudara benar-benar harus mengerti kehendak Allah. Knowing God will in your life. Karena itu adalah the most important thing in your life. Dan yang ketiga, mari kita sama-sama living in the Spirit. Dan saya percaya ketika Anda memperhatikan hidupmu, perhatikan 3 poin ini. Hiduplah bijaksana, mengerti kehendak Tuhan, jangan jadi orang bodoh. Karena ketika kegagalan untuk mengetahui kehendak Tuhan, Paulus berkata kita seperti orang bodoh. Dan itu sebabnya saya berdoa supaya Anda semua hari ini yang menyaksikan program Amin, watch your life, life wisely, knowing God will in your life. Dan yang terakhir, living in the Spirit. God bless you. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini hamba-Mu sudah selesai, tapi aku berdoa memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus, hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati hamba. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, berbicaralah dalam hidup mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, hari ini Kau bekerja jamah hidup mereka. Hari ini aku berdoa penuhi mereka dengan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mengangkat tangan dan kami memberkati setiap umat-Mu. Dimanapun mereka berada yang menyaksikan program Amin ini. Supaya kami hidup tidak sembrono, tidak sembarang. Tapi kami watch our life. Kami memperhatikan hidup kami. Kami hidup life wisely. Kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami dipenuhi oleh Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Lord, I speak life, I speak breakthrough, healing, and restoration to all your people. Aku berdoa untuk yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Kau kuatkan, yang mengalami masalah beban berat Engkau angkat semuanya. Bapak, aku berdoa sekali lagi Lord, in the name of Jesus, I bless them with abundantly and overflowing. In Jesus name. Biar firman Tuhan hari ini yang dibagikan, semua kami boleh tangkap, simpan dalam hati kami, dan kami diberi kekuatan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless you. Sekali lagi, I just remind you, watch your life. Jangan hidup sembarangan, jangan hidup sembrono, tapi life wisely. Knowing God will in your life. Dan living in the Spirit. Saya berdoa supaya Anda semua senantiasa dituntun dan Roh Kudus akan membawa Anda from glory to the highest glory. God bless you and see you next week dalam program Amin yang berikutnya. God bless you.